Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini kita akan membahas Al-Quran hadis dengan judul materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Mari kita bertafakur. Rasulullah adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Karena itu, hadis memiliki peranan penting untuk memberikan rincian atau penjelasannya. Selanjutnya mari kita beralih ke pembahasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64. Perhatikan. Berikut ini merupakan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan, di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama, bagimu, dan lebih baik akibatnya. Berikut ini merupakan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 64. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab, Al-Quran, ini kepadamu, Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun isi kandungan dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. 1. Perintah untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan para pemimpin. 2. Ketaatan tersebut yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. 3. Mengamalkan Al-Quran. 4. Menaati pemimpin selama tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun isi kandungan dari Al-Quran Surah An-Nahl ayat 64 sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. 2. Al-Quran menjadi tuntunan menuju jalan yang benar juga menjadi rahmat bagi semua orang. Setelah kita membahas Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 64, mari kita beralih ke pembahasan hukum bacaan Al. Hukum bacaan Al atau yang lebih dikenal dengan Alif dan Lam, dibagi menjadi dua yaitu. Pertama, Al-Syamsiyah atau Alif Lam Syamsiyah biasa juga dikenal dengan Idgham Syamsiyah. Kedua, Al-Qomariyah atau Alif Lam Qomariyah biasa juga dikenal dengan Izhar Qomariyah. Pengertian hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qomariyah. Alif Lam Syamsiyah atau Al-Syamsiyah adalah bacaan lafal atau kalimat dalam Al-Quran jika terdapat huruf Alif Lam mati bertemu dengan huruf Syamsiyah. Bacaan Lam mati pada lafal tersebut dibaca tidak jelas. Cara membaca huruf Lam ini disebut Idgham Syamsiyah. Huruf Syamsiyah terdiri atas 14 huruf yaitu huruf Ta, Sa, Dal, Zal, Ro, Zai, Sin, Shin, Shot, Dot, To, Zo, Nun, dan yang terakhir adalah Lam. Sebagai contoh pada lafaz Ar-Rahman. Pada lafaz tersebut huruf Alif Lam bertemu dengan salah satu huruf Syamsiyah yaitu huruf Ro. Berikut ini merupakan tabel contoh hukum bacaan Alif Lam Syamsiyah. Perhatikan pada nomor urut pertama, terdapat lafal wa atau orik. Pada lafal wa atau orik disebut hukum bacaan Alif Lam Syamsiyah karena Alif Lam bertemu dengan huruf To. Kedua, pada lafaz wa ala do'olin disebut hukum bacaan Alif Lam Syamsiyah karena Alif Lam atau Lam mati bertemu dengan huruf Syamsiyah yaitu huruf
Do. Selanjutnya hukum bacaan alif lam komariah. Alif lam komariah adalah bacaan lafal atau kalimat dalam Al-Quran, jika terdapat huruf alif lam mati, bertemu dengan huruf komariah. Bacaan lam mati pada lafal tersebut dibaca jelas. Cara membaca huruf lam ini disebut isar komariah. Huruf komariah juga terdiri dari 14 huruf yaitu huruf alif, ba, jim, ha, ho, ain, roin, fa, kof, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Jadi, dapat kita simpulkan jika hukum bacaan alif lam syamsiah, huruf lam dibaca tidak jelas sedangkan alif lam komariah, huruf lam dibaca secara jelas. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hadis. Hadis merupakan sumber hukum dalam Islam setelah Al-Quran. Selain hadis ada juga yang dikenal dengan sunnah, khabar dan atsar. Akan tetapi terdapat perbedaan makna dari ketiga kata tersebut. Lalu, apa yang membedakannya? Pertama, hadis adalah perkataan, perbuatan, takrir, yang bersumber dari Nabi Muhammad. Kedua, sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad baik perkataan, perbuatan, tabiat, budi pekerti, dan perjalanan hidupnya. Ketiga, khabar. Khabar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad. Keempat, atsar. Atsar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Lalu, apa saja fungsi dari hadis? Secara garis besar terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu 1. Bayan al-takrir 2. Bayan al-tafsir 3. Bayan al-tashri 4. Bayan al-nasah. Mari kita bahas satu persatu. 1. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. 2. Bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. 3. Bayan al-tashri adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. 4. Bayan al-nasah adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru lebih maslahat. Berikut ini perilaku semangat dalam mendalami Al-Quran dan hadis. 1. Setiap orang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 2. Sebagai orang yang beriman kita juga harus menaati pemimpin baik, pemimpin dalam pemerintahan maupun ulama. 3. Apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. 4. Membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemahan dan membaca buku tafsir. 5. Membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. 6. Berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan pada Al-Quran dan hadis. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat guru dan peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau pengucapan. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.